Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Dapatkah seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan dikau. Yesaya bab 49 ayat 15. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah situasi yang dipenuhi berbagai ketidakpastian, peperangan, kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, dan berbagai kejahatan lainnya, dan di tengah kebisingan dunia yang membuat dunia mempertanyakan eksistensi Allah yang Maha Kuasa dan Maha Cinta, kalimat dari kitab Yesaya tadi merupakan suatu hiburan dan kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan tidak pernah berhenti menyayangi umatnya. Dunia yang tercipta karena cintanya yang besar tidak mungkin akan ada dan sudah pasti binasa tanpa Tuhan. Allah senantiasa setia meskipun umat manusia berulang kali tidak setia. Apabila dunia ini kehilangan keteraturan dan jatuh dalam jurang kegelapan dan ketiadaan cinta, hal itu dikarenakan sama seperti manusia pertama
kitalah yang telah berpaling meninggalkan persatuan cinta kasih dengan Allah. Si jahat telah menaburkan ke dalam hati dan pikiran kita suatu dorongan untuk mencari kepastian bahwa kita sungguh-sungguh dicintai Allah. Dan karena kekhawatiran akan hal itu, perlahan-lahan hati kita mulai tidak berpaut lagi kepada Allah. Daripada menyerahkan hidup kepada Allah, sebagian orang mencoba mengandalkan kekuatannya sendiri, yang lain mempercayakan dirinya pada organisasi maupun pribadi yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Malahan ada pula yang bertindak lebih jauh lagi dengan menyerahkan diri untuk menjadi budak dosa dan tawaran si jahat yang menjanjikan kebahagiaan palsu. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Gereja yang kepadanya telah dipercayakan rahasia Allah, bandingkan 1 Korintus bab 4 ayat 1c, hari ini menyuarakan kembali seruan Yesus. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Segala kekhawatiran manusia semuanya berakar pada kurangnya iman akan penyelenggaraan dan belas kasih Allah. Adalah menarik bahwa Yesus membandingkan hidup kita dengan burung-burung di langit dan bunga bakung di ladang. Dalam menggunakan perbandingan demikian, kita hendaknya bijaksana untuk melihat bahwa Yesus tidak bermaksud mengesampingkan betapa pentingnya kerja. Sebab bila kita sungguh-sungguh melihat dalam kesehariannya, ada proses kerja yang harus dilakukan baik oleh burung di langit maupun bunga bakung di ladang untuk hidup. Akan tetapi maksud utama Yesus ialah untuk mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja di dalam semuanya itu. Jikalau hewan dan tumbuhan saja dipelihara olehnya, maka sudah pasti ia lebih lagi memelihara hidup kita manusia yang diciptakan sesuai gambar dan rupanya. Untuk menyadari penyelenggaraan dan belas kasih Allah yang sedemikian besarnya, kita memerlukan iman dan cinta yang besar pula. Kita tidak dapat mengabdi Dia setengah-setengah. Iman dan cinta kepada Allah haruslah total dan tak terbagi. Sebagaimana diungkapkan oleh Santo Jose Maria Escriva, tiada artinya bagiku hati yang mendua, bila kuberikan hatiku akan kuserahkan seluruhnya. Sikap seperti inilah yang menjadikan kita hamba-hamba Kristus yang sejati dan juga memberi makna baru dalam segala kerja yang kita lakukan sebagai sarana kekudusan. Sebagai rekan kerja Allah dalam karya penciptaan, kita dipanggil untuk bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Demikian kata Yesaya. Jadikanlah pekerjaanmu sebagai sarana pengudusan diri, pengudusan kerja, dan pengudusan seluruh dunia melalui kerja. Lakukanlah semua itu dengan totalitas dan cinta, tanpa kekhawatiran akan hari esok. Janganlah cemas, takut, dan khawatir, sebab di dalam Dia ada kelimpahan rahmat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya Bunda Maria senantiasa menyertai kita dan menghantar kita pada kesadaran bahwa Allah saja cukup. Sehingga dengan demikian, kita akan menyadari bahwa doa itu bukan soal meminta, melainkan mencinta, dan bahwa Tuhan yang Maha Tahu
akan selalu mencukupkan segala yang kita butuhkan, asalkan kita menjalankan bagian kita untuk percaya, untuk mencinta, dan untuk berkarya baginya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, baharuilah selalu diri kami berkat Roh Kudus yang Kau curahkan. Berilah kami rahmat untuk menerima kehadiran Putra-Mu dalam hidup kami, sehingga dapat meneladan Dia dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Dengan demikian, menjadi nyata bahwa kami adalah murid Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.